dengan beragam syariat, ya ada syariat yang berbeda-beda, baik syariat umat-umat terdahulu ataupun sekarang, tetapi tujuannya sama sesungguhnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala terangkan sendiri di dalam ayatnya, liyadzkuru smallahi, ya agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di alaihi rahmatullah mengatakan, ya, wal hikmah fi ja'lillahi li kulli ummatin mansakan li iqamati dzikrihi wal iltifat li syukrihi. Jadi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing umat, ya, menjadikan bagi masing-masing umat itu syariat, ya agar mereka punya sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu sebenarnya, ya. Apapun yang kita lakukan saat ini maupun apapun yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di dalam menjalankan syariatnya itu tujuannya satu, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Makanya syariat kurban yang kita lakukan, ya, syariat kurban yang kita lakukan tidak hanya kaitannya tentang kudu. Kudu itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan apa yang kita korbankan kalau di dalam ibadah kurban itu sebenarnya sangat sedikit dengan apa jika dibandingkan dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, itu sangat sedikit dan tidak ada bandingan. Ya. Ini barangkali pendekatan yang sering kita dengar, misalnya nikmat bernafas saja. Yang kita bernafas membutuhkan oksigen. Oksigen ketika waktu apa zaman COVID, ya beberapa saat yang lalu orang berebut-berebut sampai tabung oksigen dicari sana sini dan lain sebagainya, habis betapa mahalnya oksigen. Ya. Jika itu kemudian oksigen saja yang kita butuhkan untuk bernafas, kita bayar misalnya berapa biaya yang harus kita keluarkan. Ya, sangat mahal dan sangat tinggi nilainya. Itu baru satu hal. Ya. Nah ini dibandingkan dengan biaya korban misalnya, hewan korban yang akan kita lakukan dalam waktu dekat itu tentu nilainya sangat sedikit dan tidak bisa dibandingkan. Poinnya bahwa korban yang kita lakukan, baik itu sapi nantinya misalnya, atau kambing misalnya, itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, salah satunya di sini, atas binatang ternak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Binatang ternak, ya tidak semua berternak, ya. Tidak semua orang mata pencahariannya itu melalui hewan ternak. Ya. Tetapi ini salah satunya saja. Kita semua punya mata pencaharian. Dan yang jelas, apapun mata pencaharian kita, satu fakta yang tidak bisa kita tidak bisa kita tolak, bahwa nikmat Allah itu melekat dengan kita, dan nikmat inilah yang patut kita syukuri. Tadi salah satunya saya sebutkan oksigen. Dan salah satu cara mensyukurinya itu adalah dengan cara berkurban di dalam waktu dekat nanti. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu." Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Ini kaitannya dengan yang tadi, syariatnya berbeda-beda, ya kemudian kewajiban kita barangkali berbeda-beda, namun tetap saja, ya Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita walahu aslim. Maka berserahlah kalian kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita buka ayat yang lain, misalnya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang juga disebutkan di dalam tafsir Al-Nur Rahman ini, ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa nabi-nabi yang terdahulu diutus dengan syariat masing-masing, namun tujuannya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? An i'budullaha wa jtanibut taghut. Agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi taghut. Jadi sekali lagi, poin di dalam ayat ini sebenarnya menerangkan tentang, ya, perbedaan syariat umat-umat terdahulu dengan sekarang. Artinya masing-masing umat ada syariatnya, tetapi ada satu syariat yang menjadi kesamaan di antara mereka, yaitu syariat kurban. Ya. Dan syariat kurban ini, bagaimana kata kata Syekh Sa'di tadi, tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan syariat yang ada di antara setiap generasi, setiap nabi, ya, walaupun syariatnya berbeda-beda, namun tetap yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyir
mukhbitin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syariatnya, termasuk di dalam ayat masing-masing ya umat terdahulu ada syariatnya dan kita juga ada syariat tersendiri saat ini termasuk syariat kurban, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini apalagi kurban ya, kalau berbicara tentang kurban, kalau kita baca sejarahnya dan kita semua barangkali pernah mendengar sejarahnya. Ini benar-benar menjadi bukti ketundukan seorang hamba pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa kita melakukan korban?" Maka Rasul alaihi wasallam menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ya, sunnat abikum Ibrahim. Kita ini sedang melakukan sunnah, kebiasaan atau peninggalan daripada bapak kalian yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lah kalau kita baca sejarah tentang kurban ini luar biasa, betul-betul menunjukkan ketundukan seorang hamba Allah dalam hal ini Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sendiri gimana sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru memiliki putra setelah beliau berusia 86 tahun sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya. Ya, setelah sekian tahun berpuluh-puluh tahun menikah dengan Sarah, Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberikan karunia anak kepada beliau alaihi salam. Baru kemudian setelah menikah dengan Hajar alaihi salam, ya, menurut pendapat yang kuat ini Hajar adalah budaknya Sarah, ya, kemudian diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dari Hajar alaihi salam lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan ini sudah sekian puluh tahun. Ya, baru di usia Nabi Ibrahim yang ke-86 Allah memberikan putra kepada beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Begitu putra beliau lahir, turun perintah Allah agar membawa anak dan istrinya ini diwadin ghairi dzar'in, dibawa ke tanah tandus yang tidak ada tanaman apapun di atas. Ini anak baru dilahirkan, istri juga baru ya untuk membawa ibu dan anaknya ini, istri dan anak beliau ke tanah tandus. Ya, sebagian menyebutkan ini usia 2 tahun ya. Nabi Ismail dibawa ke tempat tersebut. Yang jelas di tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Ya, sampai kemudian kisahnya ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam meninggalkan, meletakkan keduanya lalu meninggalkan. Saya mengatakan meletakkan karena memang hanya diantarkan saja ke sana kemudian ditinggalkan aja oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam kitab Qasasul Anbiya itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak pergi dari tempat beliau meninggalkan Hajar dan dari tempat beliau meninggalkan Ismail alaihissalam yang masih sangat kecil saat itu, beliau hanya melepas mereka berdua di tempat itu, kemudian langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian Hajar alaihissalam berlari dan mengikuti Nabi Ibrahim dan bertanya kepada dirinya, ya Ibrahim, ya fa'al hadza. Wahai Ibrahim, mengapa engkau melakukan ini? Ya, Nabi Ibrahim tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jangankan mengucapkan sepatah kata. Ya, beliau menoleh pun tidak. Ketika kemudian Hajar kembali bertanya, ya Ibrahim, lima fa'alta hadza? Wah Ibrahim, mengapa engkau melakukan ini? Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jangankan berkata, mengucapkan satu kata, menoleh pun tidak. Sampai kemudian Hajar alaihissalam mampu menangkap bahwa ini bukan temuan Nabi Ibrahim, tapi ini adalah perintah Allah. Lalu Hajar alaihissalam bertanya, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan untuk melakukan ini? Maka barulah Ibrahim alaihissalam menoleh, hanya sebatas menoleh dan menganggukkan kepala tanpa mengucapkan kata sepatah kata, hanya menoleh dan menganggukkan kepala. Yang menarik ketika Hajar kemudian mengetahui ini perintah Allah, memastikan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, barulah Hajar mengatakan idzan lan yubayyi'an. Jika demikian, maka tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan. Ini ketundukan Hajar alaihissalam, ketundukan Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika balaghus sa'i, ya ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak remaja, ya sebagian menyebutkan belum remaja bahkan baru berusia 7 tahun, ada yang mengatakan berusia 8 tahun. Tapi menurut pendapat yang paling kuat ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun. Ya, berusia 13 tahun. Di dalam Qasasul Anbiya disebutkan jarak usia antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak itu 13 tahun. Jadi ada kemungkinan sebelum Ishak alaihissalam lahir, turun perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim mengatakan, ini ara fil manami anni al-bahu, fanzur madza tara.
Wahai Ismail, kata Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, ya bunayya, duhai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu wahai anak? Apa jawaban Nabi Ismail? Beliau menjawab dengan penuh kasih sayang. Dengan mana mengatakan ya abadi. Abadi ini kalau dalam bahasa Arab itu panggilan kasih sayang. Ini panggilan kasih sayang. Ya, ketika Nabi Ismail diceritakan atau disampaikan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail pun menggunakan kata kasih sayang. Ya bunayya, duhai ananda, ini ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Sungguh aku melihatmu di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya, sungguh aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Dijawab dengan penuh kasih sayang pula oleh Nabi Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, wahai ayahanda, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan kau akan mendapatiku insyaallah dari kalangan orang-orang yang bersabar. Ketundukan. Inilah apa namanya ibadah kurban yang kita lakukan. Bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu aslimu, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril mukhbitin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada dirinya Subhanahu wa taala, berupa tentu saja balasan surga. Karena memang sebelum saya lanjutkan ke ayat berikutnya, nggak panjang insyaallah. Kurban ini kalau kita berbicara tentang kurban ini nggak gampang. Jangankan berbicara tentang kurban yang nilainya jutaan, ya. Harga sapi per 7 orang itu kalau kolektif yang itu bisa sampai 2 juta 3 juta. Ya, harga kambing pun kalau kambing kan 1 orang itu harganya pun 2 juta 3 juta. Jangankan berbicara yang nilainya jutaan, sodakoh yang 10.000, 20.000, apalagi 100, 200 ribu pun tidak mudah. Saya sering mengatakan begini, kenapa sodakoh itu murah? Ya, karena memang mohon maaf yang bekerja menghasilkan uang itu kita, yang dimarahin atasan juga kita, yang kadang bentrok sama rekan kerja juga kita. Ketika melakukan perjalanan ke tempat kerja yang menghadapi bahaya, entah itu apa namanya serepet di jalan misalnya atau kecelakaan juga kita. Begitu uangnya masuk kita genggam, wah kemudian di sini ada kebaikan berupa sodakoh yang menjadi tantangan bagi kita. Wah nggak gampang. Ya, sodakoh itu makanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai burhan. Wasodakoh itu burhan. Sodakoh itu adalah bukti, bukti akan keimanan kita. Jika nilai sodakoh yang variatif, tadi misalnya 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 misalnya, itu menjadi bukti akan keimanan. Lebih-lebih korban misalnya yang nilainya bisa jutaan. Ini betul-betul menjadi apa namanya bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi saya harus mengingatkan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada dirinya. Apa kriteria atau karakteristik mukhbitin, orang-orang yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah terangkan di ayat yang berikutnya. Ada 4 sifat yang Allah akan berikan kabar gembira kepada mereka melalui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar gembiranya? Berupa surga. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu yang pertama, orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetarlah. Nah ini, kita disebut nama Allah itu gimana ya itu hati kita? Barangkali ya biasa-biasa saja. Ya. Gambaran sederhananya ayat Al-Quran. Ya. Kita lihat alaihim ayat ibadat iman. Ya. Karakteristik mukhbitin yang disebutkan di ayat ini ada pada para sahabat. Ya, salah satunya ada pada para sahabat. Ketika misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, kemudian beliau memerintahkan agar Abu Bakar mengimami sholat, ya, melalui Aisyah radhiyallahu taala, maka ibunda mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun rafiq. Ya Rasulullah, Abu Bakar ini orang yang lembut hatinya. Idza qara'a baka, ya, wa ghalaba alaihi buka. Jika beliau membaca Al-Quran itu pasti menangis. Dan kalau menangis sudah, ya. Jadi gimana kan baca Quran orang yang sangat menangis. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab yang kita tahu sendiri karakteristiknya seperti apa, karakternya bahkan dalam satu riwayat disebutkan bila Umar berjalan di satu jalan, satu gang, kemudian iblis jalan di gang yang sama atau setan jalan di gang yang sama, begitu melihat Umar, iblis putar arah.
Ya, karena apa wibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Salah seorang sahabat, ya, siapa namanya? Saya lupa. Meriwayatkan bahwa satu waktu beliau mendengarkan tangisan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika imam membaca inna ma'asku basti wa huzni ilallah. Ini kan kisahnya Nabi Yakub. Aku menyerahkan, aku melaporkan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasyid. Kemudian suara tangisan Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu terdengar bahkan oleh sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini, sedangkan padahal sahabat ini berada di saf paling akhir. Sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala betul-betul yang merasakan itu, ya, makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, inilah orang-orang yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Atau misalnya dalam biografinya Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah diterangkan ketika beliau pernah itu satu waktu sholat malam tapi kerjaannya pingsan. Dalam artian apa? Karena begitu sholat malam beliau membaca surat Al-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalah. Nah ini surat dibaca dalam tahajudnya nggak tuntas-tuntas, baru satu dua ayat pingsan. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ya, begitu sadar, wudhu, sholat lagi, baca ayat ini baru berapa ayat pingsan lagi. Ya begitu terus. Jadi sepanjang malam itu bukannya sholat yang terjadi pada diri beliau adalah membaca ayat kemudian pingsan, membaca ayat kemudian pingsan. Karena betul-betul merasakan, memahami makna al-zalzalah, memahami makna di dalam ayat tersebut, bergetar hati. Ya. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida" di dalam surat An-Nisa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala untuk membacakan Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Ya Rasulullah, apakah aku membaca Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini uhibbu an asma'hu min ghairi. Aku suka mendengarkan bacaan Al-Quran ini dari orang selainku. Maka bacalah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud sampailah pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kelak kami akan mendatangkan bagi setiap umat itu saksi dan kami akan datangkan dirimu menjadi saksi atas umat. Maka ternyata Rasul memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dan Rasul telah menangis alaihi salatu wassalam. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, sangat kuat apa hatinya bergetar ketika disebutkan nama Allah ketika mereka membaca Al-Quran. Ini yang pertanyaan yang saya sering lemparkan kepada majelis, termasuk untuk diri saya sendiri. Kita sendiri kapan terakhir kali menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Betul-betul menangis. Merenungi dosa dan kesalahan kita, menyadari kemaksiatan kita yang tidak ada habis-habisnya. Ya, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan yang sejatinya kita harus gunakan untuk ketaatan, tapi dengan penuh kesadaran justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada dirinya Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Kapan terakhir kali kita betul-betul merasakan dosa ini? Kapan terakhir kali kita merasakan kemaksiatan kita lalu betul-betul kita bersimpuh memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir? Apakah hati kita sudah sekeras itu bahkan untuk menangis pun, menangisi keadaan kita, dosa-dosa kita sudah tidak bisa kita lakukan. Sedangkan orang-orang terdahulu, generasi-generasi yang telah dijanjikan surga, setiap kali mereka membaca Al-Quran akan mengalir air mata dari pipi mereka, dari mata mereka, sampai diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu di pipinya ada garis yang menunjukkan betapa seringnya beliau radhiyallahu taala menangis seorang Umar bin Khattab, ya, seorang Umar Al-Faruq yang gentar orang melihatnya. La yakhafu fillahi laumata la'im. Enggak ada ketakutan urusan jika itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sangat takut kepada Allah. Orang yang telah dijamin masuk surga, diberitakan oleh Rasul akan menghuni surga, ternyata sangat sering menangis, menangisi dosa-dosa yang barangkali belum tentu dia lakukan. Kita kapan terakhir kali kita menangisi dosa-dosa? Ya, barangkali saya mengatakan kita, jadi bukan hanya antum semua, enggak. Maksud saya, ya, apakah hati kita sudah sekeras itu? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kabar gembira, mukhbitin, sedangkan sifat yang pertama saja barangkali belum terpenuhi oleh kita, ya, yaitu orang-orang yang tersebut nama Allah, hati mereka akan bergetar. Ya, yang kedua, wassabirin. Siapa mukhbitin ini? Mereka adalah orang-orang yang sabar. Wassabirin ala ma asabahum. Ya, orang-orang yang bersabar atas apa yang menimpa mereka. Ya,
Nah, ini panjang ya pembahasan sabar ini. Cuman saya ingin sampaikan begini, bahwa jangan pernah merasa menjadi orang yang paling berat ujian hidup. Nggak ada manusia yang nggak ada manusia yang bebas dari ujian, siapapun itu. Ya. Bahkan para nabi yang mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak lepas dari ujian. Ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'an humul anbiya." Ya, tsumma al-amsal fal amsal. Orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, orang-orang yang ketaatannya sangat luar biasa. Bahkan saya sering mengatakan begini, jika kita menanggung 1/100 saja, 1/100 dari ujian yang dirasakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan mampu menanggung itu. Ya, coba baca kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub yang saya minta bacalah nanti, yang sangat dahsyat ujian beliau yang tadinya orang kaya, kemudian Allah uji menjadi orang miskin yang paling miskin, punya banyak anak, Allah uji dengan mencabut nyawa anak-anaknya dalam waktu berdekatan atau dalam waktu bersamaan, meninggal semua anak-anaknya, ditinggal beliau oleh istri-istrinya. Kemudian kena oleh penyakit yang tidak pernah dirasakan, diderita oleh orang-orang sebelum beliau dan tidak akan pernah diderita oleh orang-orang sesudah beliau. Penyakitnya kata Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, seluruh tubuhnya ya ada ulatnya kecuali dua anggota tubuh yang tidak ada ulatnya. Hanya lisan, lidah dan hatinya saja yang beliau gunakan untuk berpikir. Bahkan luka-luka ini pun mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang tercium oleh seluruh penduduk. Tidak hanya di rumahnya saja, tercium oleh seluruh penduduk. Yang menyebabkan beliau harus terusir dari kampungnya, tinggalnya di dekat tempat pembuangan akhir Mazabil. Ternyata dengan segala penderitaan beliau alaihi salam, menurut satu pendapat, beliau tidak termasuk kategori ulul azmi. Ya, tidak masuk dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi yang kita ketahui siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan puncak dari ulul azmi adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika Nabi Ayub alaihissalam merasakan ujian yang begitu berat luar biasa, lalu bagaimana dengan nabi-nabi yang tergolong dalam ulul azmi? Maka mohon maaf, tidak ada orang yang lepas dari ujian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sempurna keimanan dan ketakwaannya. Di antara ujian beliau, seluruh putra putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam semua meninggal dunia sebelum beliau kecuali Sayyidah Fatimah. Hanya Sayyidah Fatimah putri beliau yang meninggal sesudah beliau meninggal. Selain itu mana? Tidak ada seorang pun. Ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Al-Qasim, kemudian ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, Ridwanullah ta'ala alaihi majma'in meninggal dunia. Ini putra-putri Rasul semua meninggal dunia sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus menghadapi ya meninggalnya 6 orang putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya Sayyidah Fatimah yang meninggal sesudah beliau. Ini baru satu sisi ini aja. Belum terusir dari kampung halamannya, belum kemudian dicaci maki, belum kena tertusuk anak panah yang menghancurkan gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf nih, tidak ada orang yang bebas dari ujian. Makanya Anda sering mengatakan begini, coba sesekali tadabbur itu tidak hanya ke tempat-tempat rekreasi. Kalau ingin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah, coba datang ke rumah sakit umum provinsi, ke rumah sakit kota, datang pagi-pagi, ya keliling ya. Kita akan menemukan kondisi orang-orang yang akan membuat kita bersyukur kepada Allah. Dalam artian apa? Ternyata apa yang kita rasakan tidak seberat apa yang sedang mereka derita. Makanya orang-orang yang bersabar di sini diberikan kabar gembira tentang kebaikan yang akan mereka dapatkan. Wassabirina ala ma asabahum. Ya, dan orang-orang yang bersabar atas apa yang mereka derita. Wal muqimis shalah, ya, dan orang-orang yang mendirikan salat. Ya, salat. Mendirikan salat itu tidak hanya dalam artian melaksanakannya saja. Ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Hal pertama yang akan dihisab dari hamba pada hari kiamat adalah salat. Salatnya. Idza saluhat, jika salatnya baik, saluha sairu amalihi atau salahat. Jika salatnya baik, maka amal-amal yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadat, namun apabila salatnya rusak, fasada sairu amali, maka amal-amal yang lain akan ikut rusak. Ya. Atau dalam hadis yang lain, idza saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, maka dia selamat dan maka dia beruntung dan selamat. Wa idza fasadat, namun apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasir, maka dia celaka dan merugi. Lalu pertanyaannya, kapan sholat itu dianggap baik? Setidaknya memenuhi 3 perkara, 3 hal. Yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, benar tata caranya. Yang ketiga, khusyuk pelaksanaannya. Wah, ini aja udah berat. Ya.
wal muqimi as-shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat ini mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan laki-laki adalah salat berjamaah tepat waktu di masjid, berjamaah di masjid, berjamaah di masjid tepat waktu lah insyaallah. Ya, sedangkan tantangan perempuan adalah menjaga sholat tepat waktu karena mereka sholatnya di rumah yang paling baik. Tantangan laki-laki adalah sholat di masjid dan tantangan perempuan adalah sholat tepat waktu. Jadi mohon maaf nih, kalau saya mau lebarkan sesuai dengan bidang PT kita yang tour apa namanya travel, ya mau memperjalankan 1.000 orang sekalipun dengan biaya gratis misalnya, mohon maaf, tapi kalau sholatnya bermasalah, ya bermasalah itu. Tidak ada, mohon maaf, saya katakan tidak ada manfaatnya juga. Agak berat, memang enggak selamat. Orang mau sodakoh bahkan 1 miliar setiap hari juga. Jika sholatnya bermasalah, dia akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Ini yang akan mendapatkan kabar gembira. Ya, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki mimma rozaqnahum, makanya tadi saya sampaikan di awal ya. Ini tabi'id, ini hanya sebagian mimma rozaqnahum, ya, dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Terlalu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, dan terlalu sedikit yang bisa kita infakkan. Ya, saya kasih ini terakhir ya, tentang Utsman bin Affan misalnya, yang antum tahu sendiri bahwa tanah wakaf beliau masih produktif sampai hari ini, ya masih menghasilkan. Utsman bin Affan ini pada perang Tabuk, beliau perang Tabuk ini pasukannya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah disebut sebagai Jaisul Usroh. Jais itu artinya pasukan, Al-Usroh itu susah karena kondisi ekonomi kaum muslimin sangat susah sekali. Rasul mengajak kaum muslimin untuk berinfak untuk biaya perang. Muncullah Utsman bin Affan radhiyallahu taala lalu menginfakkan satu kantong uang yang berisi 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa ya? Satu dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti kalau 1.000 dinar itu 4 kilo. Ya 4 kilogram. 4,25 kilogram. Kalau harga emas 2 juta aja, ya wawan yang paling paham. Ya, kalau harga emas 1 juta saja, berarti yang 1.000 dinar itu 4,25 miliar. Kalau harga emas 2 juta 1 gram, ya berarti yang 1.000 dinar itu 8,5 miliar. Itu infaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perang Tabuk. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam terima infaknya, apa sabda beliau? Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, "Ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yaum." Apapun dosa yang dilakukan Utsman bin Affan sejak hari ini tidak akan berpengaruh kepadanya. Itu kekuatan harta itu. Ya, kalau kita punya banyak harta, ya salah satunya mungkin yang dilakukan PT Venture ini ya. Tadi itu memperjalankan PT Ventura apa travel venture ya. Memperjalankan orang dengan biaya murah bisa kemudian ziarah ke tanah Mekah, kemudian beribadah berapa hari di sana, setiap pahala yang didapatkan oleh orang yang diperjalankan akan sampai kepada setiap apa namanya orang yang mengupayakan orang tersebut untuk sampai ke tanah Mekah. Dan ini bentuk infak kita. Ya, terakhir ya, saya ingat ceritanya Abu Talha juga sahabat Nabi. Ya, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ini ayat turun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di atas mimbar. Lalu beliau menyampaikan ayat ini. Begitu ayat ini turun, Abu Talha radhiyallahu taala angkat tangan. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, telah turun kepadamu firman Allah yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan harta yang paling baik. Maka ketahuilah ya Rasulullah bahwa harta yang paling baik, yang paling aku cintai adalah Bayruha. Dan Bayruha ini adalah nama kebun kurma yang sangat luar biasa diinginkan oleh banyak orang di Madinah. Ya, ketahuilah ya Rasulullah bahwa harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Dan saksikanlah ya Rasulullah, aku infakkan harta yang paling aku cintai ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi bahkan ketika Rasul belum turun dari mimbar. Ini keimanan yang luar biasa. Maka ikhwani wa akhwati fillah,
sebagai penutup bahwa syariat umat-umat terdahulu ya barangkali berbeda dengan syariat kita saat ini, walaupun memang banyak kesamaan. Ya, dan di antara kesamaan yang paling utama dari perbedaan syariat itu adalah kita menyembah Tuhan yang sama. Dan perbedaan syariat itu membuat kita musabaqah, yang berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam bentuk syariat kurban ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal mukhbitin, di antara orang-orang yang mendapatkan kabar gembira berupa surga, yaitu orang-orang yang bila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, termasuk orang-orang yang juga dia bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak tidak mesti menunggu kaya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." Bisa saja infak yang 1 dirham mengalahkan infak yang nilainya 100.000 dirham. Infak itu tentang keikhlasan. Infak itu tentang ketundukan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang saya sampaikan, kawan. Ya, dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Ilmu dan hikmah tentang ibadah kurban, Masya Allah. Teman-teman sekalian, sahabat Pentur, sudah sama-sama kita dengarkan tadi pemaparan dari guru kita terkait dengan hikmah ibadah kurban ini yang luar biasa. Saya kira uh, kalau masih ada pertanyaan, diskusi, ya, kami buka sesi diskusi kepada sahabat-sahabat sekalian. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, Ya, silakan. Silakan, Mbak. Onggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya ingin menanyakan terkait pahala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Misalnya begini kondisinya, ada orang tua yang ingin mengakikah anaknya mau nyembelih kambing semisal pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, apakah jikalau seandainya orang tua tersebut jadi akikah anaknya pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut, apakah orang tua tersebut mendapatkan 3 pahala atau keutamaan sekaligus? 3 pahala yang saya maksudkan di sini, pertama kan pahala berkurban, karena berhubungan tanggal 10 Zulhijjah itu kan orang berkurban. Kedua, pahala akikah, karena kan mau diakikah nih anaknya. Yang ketiga, keutamaan pahala 10 hari pertama Zulhijjah itu kan lebih besar daripada haji dan jihad fisabilillah gitu. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Mohon Ustaz, mohon maaf. Jelas, Oke, jelas. Insya Allah jelas. Kita tampung dulu satu lagi, Zat. Oh, okay, okay. Boleh, Zat? Okay. Ya. Ada Izin lagi? bertanya. Boleh. Oh. Oke, tafadhal. Silakan, Ustaz Baru Rozi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah jelas suaranya, Ustaz? Oke, jelas. Jelas, jelas. Ya. Di sini yang izin bertanya tentang 2 hal nih, Ustaz. Itu yang pertama, yang ingin bertanya tentang histori atau sejarah kurban ini yang kita kenal tadi atau yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi kan, yakni perintah kurban itu dari Allah itu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ingin tanyakan itu bagaimana sekiranya bentuk ibadah kurban yang dilakukan ketika sebelum zaman Nabi Ibrahim itu apakah sudah ada? Tadi sudah disampaikan kan, syariat kurban ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, bagaimana bentuk ibadah kurban? Apakah ada itu ibadah kurban sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah dijelaskan tadi? Kemudian untuk yang kedua, untuk niat sahibul kurban ini agar semua keluarga ini bisa mendapatkan petikan pahala juga.
bagaimana bentuk niatan sahibul kurban? Apakah niatnya itu untuk diri sendiri atau dia itu menyiapkan kurbannya itu untuk kepala keluarga atau bapak, atau sahibul kurban ini menyiapkan untuk kakek, yang intinya agar semua itu bisa mendapatkan pahala. Kiranya itu pertanyaan yang Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan jadi nggak, Zat? Nah, Iya. tadi yang pertama satu bisa nggak dapat 3 in 1 gitu ya, sekaligus gitu, 3 in 1. Dan yang kedua tadi tentang sejarah kurban, dan yang tiga adalah niat kurban. Ya. Apakah bisa lebih luas untuk seluruh keluarga atau bagaimana? Fadal, Zat. Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, akikah yang dilakukan pada hari raya kurban itu niatnya tidak bisa digabung antara niat akikah dengan kurban. Karena kurban itu ibadah mustaqillah, akikah atau akikah juga ibadah mustaqillah, ibadah yang sifatnya independen, kalau bahasanya mandiri. Ya, jadi tidak bisa digabungkan antara niat akikah dengan niat kurban. Jadi pahala yang didapatkan dua. Yang pertama, akikah itu sendiri, dan ibadah ini dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nilainya berlipat ganda betul. Karena dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi, sebagai penekanan bahwa ibadah kurban, sapi yang digunakan atau kambing yang digunakan untuk akikah tidak bisa diniatkan juga untuk kurban. Jadi kalau mau kurban, ini pendapat yang hampir semua ulama ini, bahkan 3 mazhab itu sepakat dengan pendapat ini, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Jadi tidak bisa digabungkan antara niat kurban dengan niat akikah. Kalau mau akikah pakai misalnya menyembelih 2 ekor kambing ya kalau laki-laki, atau 1 kambing bagi perempuan. Nanti kalau mau kurban ya menyembelih lagi. Tapi punyanya cuma yang begini, Ustaz. Ya udah, hari ini barangkali tahun ini akikah, tahun depan kurban gitu. Dan jadi itu poinnya ya, tidak bisa digabung antara niat akikah dengan niat kurban. Walaupun dapat juga pahala insya Allah karena akikah itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, bagaimana syariat kurban terdahulu? Memang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh para ulama. Ya, satu hal yang kita yakini bahwa sesuai dengan tafsiran tadi bahwa kurban itu sudah ada bahkan di umat-umat terdahulu, yang artinya umat-umat sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam pun ada. Tetapi kan ada satu kisah yang insya Allah kita semua sudah tahu, kisah antara Habil dengan Qabil. Ya, yang ketika kedua orang saudara ini memperebutkan, bukan memperebutkan ya, yang jelas Nabi Adam alaihissalam menjodohkan Habil dengan saudari kembarnya Qabil, dan Qabil dijodohkan dengan saudari kembarnya Habil. Nah, ternyata Qabil tidak terima. Ini antum semua sudah tahu, ada di surat Al-Maidah. Qabil tidak terima dengan keputusan ini, sehingga dia ingin agar bisa bersatu atau menikah dengan saudara kandungnya. Sampai kemudian untuk menentukan siapa yang akan menikah dengan wanita ini diperintahkan untuk berkorban. Ini insya Allah kita sudah tahu saja. Diperintahkan untuk berkorban, sampai kemudian Habil, karena beliau adalah orang yang hidupnya melalui menggembala hewan, ya kambing, maka mengorbankan kambing terbaik yang dia miliki. Di sisi lain Qabil, ya mengorbankan, karena dia kerjanya di pertanian, mengorbankan buah-buahan atau sayur-mayur ya biasa saja. Ternyata diterimalah korban Habil dengan cara, dalam beberapa riwayat disebutkan dengan adanya api yang kemudian melahap korban tersebut. Nah, nanti kalau kita baca riwayat ya, tentang korbannya Nabi Ibrahim, ya, barangkali itu pernah bertanya-tanya juga, itu ketika proses penyembelihan itu terjadi apa tidak? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, terjadi apa tidak? Ternyata saya coba merujuk ke beberapa kitab, termasuk dalam kitab Tobari ya, disebutkan bahwa terjadi itu digorok, kalau bahasa kita disembelih ya. Walaupun kemudian ketika Nabi Ibrahim, coba perhatikan ya, begitu tunjuknya Nabi Ismail ya, sebagian riwayat menyebutkan Nabi Ismail meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayahanda, nanti ketika aku disembelih ya hadapkan aku menghadap bawah, jangan menghadap atas ya, agar engkau tidak melihat proses penyembelihan itu, dalam artian tidak melihat lehernya disembelih gitu.
Dan Nabi Ismail sendiri yang meminta agar bapaknya memperbanyak kain, ya. Memperbanyak kain untuk menutup lehernya. Nah, ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai, kalau boleh kita katakan, menggerakkan itu pisau, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya merubah pisau itu menjadi tumpul, sehingga tidak bisa menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian poin yang ingin saya sampaikan, turunlah malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa seekor domba. Nah, disebutkan oleh sebagian riwayat bahwa domba ini adalah domba yang boleh dikorbankan oleh Habil. Ya, dibawa untuk kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Poinnya ada jawabannya bahwa eh, apa namanya tidak disebutkan ya tata cara pengorbanan seperti apa orang-orang terdahulu. Wallahu taala alam bisawab. Tetapi yang kita yakini bahwa sesuai dengan ayat tadi di dalam tafsir dijelaskan bahwa syariat korban itu sudah ada bahkan pada umat-umat terdahulu. Yang berikutnya atas ini yang ini mengikut sertakan seseorang, ya itu satu kambing itu tidak boleh lebih dari satu orang, ya. Untuk satu orang, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tetap satu orang atas nama satu orang, tetapi kemudian dia meniatkan bahwa pahalanya ini juga bisa disampaikan kepada keluarganya, kepada siapa yang dia inginkan. Walaupun ulama mengatakan sebenarnya dengan seorang kepala keluarga sudah menyembelih hewan kurban itu tanpa diniatkan, itu akan sampai secara langsung kepada keluarga. Ya, begitu juga ketika seorang anak berkorban, ya, maka itu pahalanya tanpa disebutkan, tanpa diniatkan sekalipun akan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Ya. Demikian pula orang tua ketika menyembelih akan sampai kepada keluarga dan begitu seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya boleh tidak satu kambing itu melibatkan banyak orang, misalnya nggak bisa, niatnya hanya untuk satu. Kalau semuanya dapat pahala, diniatkan pahalanya bukan atas nama kambingnya, tetapi diniatkan pahalanya untuk sampai kepada orang-orang yang dia niatkan. Ya. Dan kadang orang ini yang praktek yang kurang tepat, ya, meniatkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu menurut apa yang saya kaji tidak bisa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa. Meniatkan orang yang sudah meninggal dunia, almarhum. Berapa kita temukan orang korban untuk almarhum bapaknya misalnya atau almarhum ibunya, itu tidak bisa. Kecuali orang yang meninggal dunia ini mewasiatkan untuk dikorbankan. Jadi begitu kurang lebih. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Masih ada lagi satu dua pertanyaan? Masih boleh Ustaz? Apa Ustaz untuk sejarah, jadinya untuk sejarah perintah kurban itu yang memang benar yang diperintahkan oleh Allah itu berarti zaman Nabi Ibrahim berarti atau bagaimana? Yang memang diperintahkan gitu. Ya, kalau sejarah yang benar-benar disebut, adalah sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan menariknya, salah satu permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku, wahai Allah taala, menjadi buah tutur yang baik, ya, pembicaraan yang baik bagi orang-orang sesudahku. Maka kemudian kalau kita lihat syariat kurban, ini sebenarnya salah satu bentuk jawaban Allah atas doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya coba lihat sekarang di hari raya. Makanya saya dulu mengatakan hari raya kurban ini hari rayanya Nabi Ibrahim. Karena coba nanti Anda perhatikan, bahkan ini tidak perlu kita cari pun kita paham di mana-mana, ya, di hari raya Idul Adha, di setiap mimbar khutbah Idul Adha pasti yang dibicarakan itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kalau tadi seperti yang tanyakan, tata cara yang persis, kemudian itu yang disebutkan di dalam sejarah memang hanya pengetahuan saya, ya. Bisa jadi ada yang lain, tapi pengetahuan saya. Yang disebutkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak menafikan, sesuai dengan ayat ini, tidak menafikan bahwa syariat korban itu sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Walaupun memang untuk tata caranya, wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan. Kalau sebatas tata cara saja, tadi gambaran tentang Nabi Adam alaihissalam misalnya yang memerintahkan Habil dan Qabil, tata caranya itu dengan menyediakan hasil yang terbaik dari pekerjaan mereka, begitu. Dengan Habil menyediakan kambing dan Qabil menyediakan buah-buahan. Hanya itu yang Anda tahu yang di syariat
nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak tahunya Anda bukan berarti kemudian itu tidak ada kan. Insya Allah itu kita sepakati bersama. Walau alam besar. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallah khairan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya tadi ya. Ini memang tidak cukup sekali pertemuan, Ustaz, ya. Perlu ada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa disimpan, nanti diteruskan ke Ustaz. Boleh nggak Ustaz ya? Kalau ada pertanyaan yang Bismillah. bisa terjawab. Bismillah. Oke. Kalau ada pertanyaan juga terkait dengan pentur kepada para peserta, kami persilakan eh, program-program pentur, mungkin apa, tabungan umroh, BTS, atau apa terkait dengan, atau mungkin di mana kantornya, misalnya gitu kan. Ya. Mungkin bisa bertanya langsung karena insya Allah ada tim konsultan pentur di sini hadir bagi teman-teman sekalian para peserta kajian. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz. Alhamdulillah materi yang luar biasa mengajarkan kita banyak hal tentang ibadah kurban ini, ya, kesyukuran, ketundukan kepada Allah SWT dan karakter-karakter yang lain. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pentur Lombok, hadir bersama kita malam hari ini tim konsultan ahli Pentur Lombok. Jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Saya Ustadz, Oh, oke, oke, silakan Bunda. ini bisa disebut siapa-siapa aja tim-tim pentur ini yang di Lombok karena nggak tahu kita sama sekali baru tahu konsultannya aja tim-timnya siapa gitu. Terima kasih. Oh, siap. Oke, Boleh terima kasih perkenalkan Bunda. diri. Kita catat pertanyaan dulu. Ada lagi dari nasabah Pentur, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah satu pertanyaan. Tim Pentur, siapa saja? Atau langsung dijawab oleh tim Pentur, sambil kalau ada pertanyaan yang lain nanti. Izin Ustaz, untuk tabungan umrohnya bagaimana sistemnya gitu Ustaz? Misalnya ada yang mau menabung gitu, apakah ada ketentuannya atau ada kriterianya yang kiranya perlu dijelaskan sama jamaah itu? Oke, baik, terima kasih. Kami persilakan kepada tim Pentur yang akan menjawab dua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari tadi Bu Sapnim ya yang bertanya ya. Eh, Ya, ya Kak. selamat malam Ibu, semoga sehat selalu. Jadi, salam kenal ya, kami dari tim Pentur Lombok ya. Nah, untuk yang di Lombok ya ada saya, nama saya Hayati Bu, dan kami semua tergabung di dalam Pentur Lombok. Ada juga nanti yang akan memandu kuis, nanti ada namanya Kak Puna ya, Ibu. Ada namanya Kak Puna. Nah, jadi Kak Puna kebetulan sudah berangkat umroh juga bersama Ibunda kemarin dari travel Pentur Lombok juga. Kalau nggak salah di bulan Agustus ya, di bulan Agustus kemarin ada Kak Puna yang jadi yang juga menjadi bagian dari tim konsultan Pentur Lombok. Kemudian ada satu namanya Kak Mulia ya. Ada satu namanya Kak Mulia. Dia juga tergabung di tim konsultan Pentur Lombok. Eh, dan beliau berhalangan hadir pada malam hari ini karena baru saja merit ya, baru-baru kemarin merit, jadi masih masih anget-angetnya gitu, jadi belum bisa untuk apa namanya untuk bergabung di ruangan Zoom pada malam hari ini. Nah kalau dari Sumbawa, Ibu udah tahu ya ada di sini Ustazah Kia ya, Kak Kia namanya. Nah dia dari Sumbawa ya, dari tim konsultan dari Sumbawa. Dia merupakan bagian dari tim juga yang di Pentur Lombok dan alhamdulillah sering berkunjung ke Lombok, sering berkunjung ke Lombok untuk kegiatan-kegiatan kita di Pentur seperti itu. Dan timnya ya, timnya masih muda ibu-ibu ya, timnya masih muda.
karena memang kami tujuannya syiar untuk memudahkan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua untuk sama-sama kita mewujudkan impian kita untuk umroh dengan tenang, aman, nyaman, dan berangkat haji dengan tenang, aman, dan nyaman. Dan ibu-ibu bisa lihat juga di YouTube ya banyak yang di stop bahkan tidak tidak bisa menunaikan haji karena banyaknya travel-travel yang membohongi mereka. Dan insya Allah kami amanah, kami sama sekali tidak memegang uang dan itu langsung ke pusat. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya Ibu Sapni, semoga sehat selalu. Semoga tabungan umrohnya segera segera diberangkatlah, segera dicukupkan untuk berangkat ya Ibu. Amin. Terima kasih, Kak. Ya. Kemudian yang kedua untuk BTS ya dari Kak Fahru Rozi. Halo Kak Fahru Rozi, salam kenal. Iya, Eh, iya Kak, ya. jadi untuk program Bismillah, program BTS ya atau disingkat dengan Bismillah tampung sementara. Nah, jadi teman-teman yang ada di ruangan Zoom juga bisa kepoin ya Instagram Pentur Lombok, Pentur Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana ada program BTS yang merupakan program unggulan juga dari kami tim konsultan Pentur Lombok. Ini merupakan solusi bagi kami untuk kami berikan kepada teman-teman untuk menabung DP untuk program tabungan umroh di Pentur. Nah, caranya seperti apa? Caranya sangat mudah banget ya. Cukup teman-teman nanti kontak ada di sini admin konsultan Pentur Lombok langsung ada Kak Kia yang memegang posisi admin untuk konsultan Pentur Lombok. Nanti boleh chat Kak Kia, kemudian sampaikan niatnya untuk ikut program BTS. Nah, jadi program BTS itu teman-teman setor berapapun dan kapanpun. Nah, sampai kapan hingga mencukup hingga tabungannya itu cukup sampai 1 juta. Nah, baru dibuka tabungan secara resmi. Nanti dimintakan KTP-nya. Nah, itulah eh, ketika teman-teman udah dimintakan KTP-nya, berarti tabungannya sudah mencapai 1 juta rupiah dan siap untuk dibukakan tabungan umroh. Nah, jadi untuk mencapai 1 juta itu, teman-teman bisa store berapapun. Misalnya 10.000 ada, silahkan 10.000 di store. Bahkan 5.000 ada, boleh sekali teman-teman ya. Nah, itu untuk memudahkan teman-teman untuk membuka tabungan umroh. Dan ini merupakan ikhtiar kita teman-teman ya. Kalau kita mau sesuatu ya insya Allah akan Allah permudah untuk mencapai mencapai apa yang kita inginkan yaitu umroh sama Venture Travel. Nah, kemudian nanti setelah memenuhi DP untuk buka tabungan ya seperti yang tadi ya, nanti dimintakan KTP oleh admin. Nah, kemudian siap untuk dibukakan umroh. Nah, nanti ada aplikasi teman-teman, namanya aplikasi Pentur Mobile. Nah, itu jadi teman-teman bisa unduh di Play Store aplikasi Pentur Mobile dan teman-teman bisa memantau sendiri berapa tabungan yang sudah teman-teman keluarkan atau teman-teman udah ini kalau tabungan tabungan teman-teman udah 1 juta kemudian dimintakan KTP. Nah, nanti akan teman-teman update pantau sendiri berapa tabungan teman-teman di Pentor Mobile. Nah, itu teman-teman. Jadi tim konsultan Pentor Lombok sangat tidak sama sekali memegang uang teman-teman, tapi teman-teman yang langsung pantau gitu, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada kurangnya. Mohon maaf. Gimana Kak Fahru Rozi? Jadinya misalnya kita izin bertanya juga ini eh, di kemudian hari gitu Kak, tapi kita nggak Mm-mm. ada nggak ada nabung gitu Kak, apakah uang yang sudah kita kumpulkan itu apakah akan diam atau memang akan berkurang atau gimana gitu Kak, atau tetap uangnya sesuai dengan apa yang kita sudah tabung gitu. Oke, baik. Eh, untuk tabungan tetap Kak. Jadi kita tidak dari Pentur tidak sama sekali mengambil tabungan tersebut, tetapi uang tersebut tetap ya berapa yang teman-teman setor, maka itu yang menjadi
uang tabungan teman-teman. Tidak akan hilang dan tidak akan berkurang sama sekali gitu, teman-teman. Kemudian untuk bisa pilih program misalnya gitu Kak harus mencapai berapa gitu. Misalnya kan Eh, ada program ini kan umroh ini plus ini atau gimana lah gitu umroh sekian hari gitu. Harus sampai berapa kita bisa nabung atau memang ada ketentuan-ketentuan. izin suaranya agak putus. Ulang sekali lagi Kak Farwazi. Untuk programnya misalnya Kak kita kan udah nabung ini sekian sekian kali lah kita nabung. Untuk programnya misalnya Kak kan ada program untuk umroh sekian hari atau sekian hari gitu. Untuk kita bisa apakah kita bisa pilih gitu untuk programnya atau bagaimana atau sudah mencapai berapa juta gitu baru kita bisa milih gitu. Oke, baik. Terima kasih. Tentu saja ya, untuk program, kemudian berapa hari di Mekah, di Madinah, berapa hari mau tur, itu terserah teman-teman. Jadi itu tergantung kesiapan dari uang atau tabungan dari teman-teman. Nanti akan diinfokan oleh admin ya. Nanti admin akan langsung menginfokan kepada teman-teman kalau sekiranya uang teman-teman sudah cukup, maka bisa nanti pilih untuk program dari Pentur. Karena ya untuk harga ya teman-teman kadang diskonnya itu sampai bahkan 20%, 15%. Nah, jadi nanti itu banyak diskon. Nah, jadi di Pentur itu eh, untungnya itu diskonnya itu banyak tapi kualitasnya tetap aja gitu premium gitu. Itu yang membuat kadang naik, itu kadang nanti banyak diskon dan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat. Jadi nanti kalau admin sudah kontak karena uang uang tabungan teman-teman udah mencukupi, nanti admin bakalan langsung kontak teman-teman. Karena admin tidak pernah berhenti ya untuk tetap pantau juga tabungan teman-teman berapa masuknya dan berapa setorannya. Tapi ingat ya, kita sama sekali tidak pernah memegang gitu uang teman-teman tapi langsung dia ke pusat gitu. Nanti akan diinfokan oleh admin nanti. Kalau emang udah mencukupi maka teman-teman bisa pilih program yang mana Kapadokia, umroh plus Turki, umroh plus Dubai, umroh plus Mesir dan sebagainya. Begitu teman-teman. Izin lagi sekali Kak untuk yang tadi itu kan misalnya sudah sekiranya ada ketentuan gitu Kak yang uang uangnya gitu Kak uang tabungan itu apakah harus 100% lunas gitu uang tabungannya tuh atau bisa 80% ke atau 60% atau 50% baru bisa milih gitu atau bagaimana? Oke, baik. Untuk yang tabungan apakah 80% atau 70% dan sebagainya? Seperti yang saya bilang tadi, karena di Pentor akan banyak diskon dan keuntungan lainnya. Jadi itu nanti akan langsung diinfokan oleh admin ya, Kak. Nanti admin akan infokan apakah nanti diskon yang sesuai dengan tabungan teman-teman sudah tercukupi atau malahan mau ngambil yang lebih eh, tour yang lebih banyak lagi, maka nanti akan diinfokan oleh admin. Jadi tenang saja Kak, nanti bisa pilih program yang sesuai dan langsung akan diinfokan oleh admin. Begitu Kak. Siap, siap. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Faru Rozi, tetap Halo. pantengin sosial sosial medianya ya. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah jelas Kak ya. Jelas dari apa yang disampaikan oleh tim Pentur Lombok. Baik, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, mengingatkan kembali ya. Ini dua ibadah besar ini insya Allah ya. Ada kurban tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, Ustadz kita, Ustadz Noval. Dan kedua adalah ibadah umroh. Nah, dua-duanya perlu kita rencanakan ini ya. Perlu kita siapkan, Masya Allah. Saya coba hitung tadi Ustadz. Nah, misalnya kalau kita nabung 5.000 saja sehari, kalau 1 tahun itu kira-kira 1.800.000. Kalau hitungnya 360 kali 5.000, sudah dapat 1 ekor sapi patungan 7 orang gitu, insya Allah. Itu 5.000. Nah, ya.
Ya insya Allah cukup untuk buat beli es teler itu lebih banyak lagi 10.000 kalau es teler. Apalagi kalau perokok 20.000 satu bungkus, 25.000 satu bungkus itu sudah lebih dari cukup. Nah begitu pula umroh barangkali ya kita perlu coba hitung-hitung nanti. Mungkin terima kasih banyak Ustaz. Mungkin ada agenda aktivitas lain. Kami ucapkan terima kasih banyak jazakallah khairan atas kesempatan malam hari Baik, ini berbagi syukuran dengan saya izin ya. Terima kasih kami. banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa. Waalaikumsalam Apa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, selanjutnya agenda yang juga tidak kalah serunya ya dan insya Allah sangat menarik yaitu agenda bagi-bagi atau tebar-tebar door prize ya oleh tim Pentur. Nah, dalam hal ini akan langsung dipimpin oleh tim Pentur sendiri. Kepada tim Pentur kami persilakan. Oke, baik, izin sebentar Kak Puna ya. Sebentar Kak Puna, saya izin sebentar buat teman-teman yang kami kasih nih satu kesempatan lagi buat teman-teman yang mau door prize. Silahkan yang bisa merangkum kajian pada malam hari ini boleh raise your hand, boleh acungkan tangan teman-teman dan silahkan untuk merangkum kajian. Nanti ada dapat door prize ya teman-teman. Yang bisa merangkum kajian pada malam hari ini ya. Silahkan teman-teman, ayo kami kasih satu kesempatan ya tapi teman-teman ya. Harus lengkap atau bagaimana agak atau bisa? Nanti dinilai sama tim gitu. Oh gitu. Ya, jadi silakan saya ya. Sebelum kita tebar-tebar hadiah, silakan ini door prize spesial gitu buat yang bisa merangkum kajian pada malam hari ini. Silakan. Kak Rozi mau? Boleh Saya Kak? mau. Oh, gimana Boleh ini? boleh boleh. Oke, baik. Karena tadi Kak Faru Rozi duluan bertanya ya. Jadi silakan Kak Faru Rozi untuk kami berikan kesempatan. Silakan. Apa Kak? Oh, langsung disampaikan gitu. Ya, langsung disampaikan rangkuman kajian pada malam hari ini. Mohon izin untuk Awansa dan tim juga ikut menilai ya nanti gimana kelengkapannya. Baik, terima kasih. Silakan Kak. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkumannya mungkin ada yang kurang sempurna dari yang catat tadi itu. Mungkin untuk yang pertama yang bisa saya sampaikan yakni dalam tafsir Aunur Rahman tadi yang disampaikan oleh Ustaz Noval, di dalam surat yang sudah dijelaskan tadi ada dua yang bisa kita jadikan tolak ukur atau kita bisa jadikan referensi. Yang pertama itu yakni dalam ayat tersebut yang pertama adanya hewan penyembelihan, yang kedua itu adanya ibadah atau syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk hikmahnya yakni dari ayat tersebut yang pertama yakni tujuannya agar bisa fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya berlomba-lomba dalam kebaikan ini bukan hanya dilihat dari segi yang sedikit atau yang dalam hal yang konteksnya sedikit, tetapi bisa cakupannya lebih luas, yakni dengan berlomba-lomba dalam kebaikan ini, yakni dengan umat-umat terdahulu, bukan hanya pada umat zaman baginda Nabi Muhammad SAW, tapi dengan umat-umat terdahulu. Kemudian tujuannya yakni agar bisa mengagungkan nama-nama Allah agar bisa mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut atau pada hewan sembelihannya. Kemudian perbedaan syariat dengan umat-umat terdahulu itu memang sama, syariatnya sama, tetapi satu tujuan yakni untuk bisa menyembah, yakni untuk bisa menyembah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tujuan agar bisa bersyukur atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian kolaborasi dengan ayat tersebut dengan
ayat yang lain, yakni pada akhir ayatnya dikatakan sebagai mukhbitin tadi. Mukhbitin di sini ada 4 kriteria yang saya bisa tangkap tadi atau yang bisa saya jelaskan, yakni mukhbitin yang dimaksud dalam ayat tersebut yakni satu orang yang memang ketika mendengar nama-nama Allah itu disebutkan, orang yang beriman itu dapat bergetar hatinya. Kemudian untuk yang kedua, yang dimaksud dengan mukhbitin dalam ayat tersebut, yakni orang yang bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang mendirikan sholat. Yang keempat, orang yang menginfakkan sebagian rezekinya. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Kak Rozi. Dari moderator gimana? Cakep. Cakep ya. Oke, tim cakep ya. Oke. Oke, cakep. Jadi Kak Rozi nanti boleh hubungi admin ya. Hubungi admin nanti silakan perkenalkan diri dan kasih tahu bahwa kakak sebagai penerima door prize untuk yang bisa merangkum kajian pada malam hari ini. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke ya, ditunggu ya Kak Rozi, nanti langsung hubungi admin. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu juga tentunya kita akan tebar-tebar pesona. Mohon maaf. Tebar-tebar hadiah. Tebar hadiah. Silakan. Ya. Silakan untuk Kak Puna. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ya kepada MC sudah memberikan waktu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah stay ya dari awal hingga akhir kajian kita pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada peserta yang sudah setia mengikuti kajian Quran bersama Ventur, bersama keluarga romantis, baik dari bulan-bulan sebelumnya atau dari episode-episode sebelumnya. Kemudian hadirin sahabat Ventur yang berbahagia, sekarang kita sudah berada di penghujung acara, yaitu kita akan bagi-bagi voucher tabungan umroh. Jadi untuk diketahui mungkin bagi peserta yang baru pertama kali join, di akhir kajian selalu Ventur Travel itu selalu bagi-bagi voucher tabungan umroh kayak gitu. Jadi kajian-kajian sebelumnya juga selalu ada. Dan yang akan mendapatkan atau yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher tabungan umroh yaitu anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota BTS ataupun yang sudah membuka tabungan di Ventur Travel. Jadi tadi di awal kajian ya, MC sudah meminta supaya sahabat semua, kakak-kakak semua kasih namanya itu underscore BTS ataupun tabungan umroh untuk memudahkan tim melihat siapa saja peserta yang sudah tergabung pada kajian malam ini. Dan sistemnya seperti biasa, yaitu kita akan spin nama-nama kakak-kakak semuanya nanti akan di spin ya, yang tentunya yang sudah tergabung sebagai anggota BTS ataupun tabungan umroh. Dan untuk diketahui, jumlah voucher tabungan umroh pada kajian kali ini yaitu 500.000 untuk 5 peserta yang beruntung. Jadi berdoa ya dari sekarang semoga namanya keluar. Dan sekali lagi sistemnya yaitu kita akan spin. Mungkin boleh dibantu Kak Hayati untuk share screen ya untuk spinnya, untuk spinnernya. Kita akan sama-sama lihat ya. Jadi supaya tidak ada kecurangan atau apapun. Jadi nanti namanya akan di spin. Sekalian kita cek juga ya, kita cross check kembali siapa saja yang masih stay di Zoom ini. Oke. Baik, terima kasih Kak Hayati. Sebelum kita spin
spin, kita akan cek dulu ya kakak-kakak. Kita absen dulu. Apakah masih ada di Zoom? Nah, yang sudah ada nama-namanya di sini ada Dinda Putri Janis. Sudah masuk namanya ya. Oke, Dinda. Sudah ada. Eh, kalau boleh on cam ya semuanya kalau boleh supaya bisa dilihat nih. Selanjutnya ada Firda Kumalasari. Sudah, oke sudah. Kemudian ada Fahrul Rozi. Sudah ada. Ada Karini Febriani. Sudah ada. Selanjutnya ada Rosita Handayani. Ada Wiwi Kartini. Selanjutnya ada Ustadz Wawansyah, ada Purniati, dan juga Sapnim. Yang sudah di absen tadi masih ada di Zoom kan? Oke, terlihat masih ada. Oh, ada yang BTS maksudnya apa? Jadi, sebelumnya tadi udah dijelasin ya Kak Mega, BTS itu ya, peserta yang sudah mengikuti program Bismillah Tampung Sementara. Kalau kakak termasuk peserta atau anggota BTS, boleh namanya akan dimasukkan. Sudah semua ya? Oke. Kak Hayati boleh on mic kalau sudah siap, biar semua peserta tahu nih. Siap Kak Puna. Oke. Kalau gitu kita langsung saja ya, kita langsung saja spin untuk voucher pertama. Sudah siap ya? Untuk voucher pertama langsung saja kita spin. Hitungan ketiga Kak Hayati langsung tekan ya. Oke. Kak Hayati ready? Ready. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Voucher tabungan yang pertama. Kita lihat sama-sama teman-teman. Terbawa teman-teman, sahabat. Spinnernya belum bergerak atau sudah bergerak? Belum ya? Belum ya? Belum buka. Atau memang mungkin lelet mungkin atau bagaimana? Mohon bersabar ya kakak-kakak, soalnya namanya juga virtual ya. Jadi kendala utama kita yaitu selalu jaringan, dan jaringan. Jadi mohon dimaklumi. Kita tunggu sebentar. Halo, Kak Hayati? Halo? Apakah spinnernya terlihat di layar teman kakak-kakak? Masih loading ya, belum terlihat. Sudah muncul. Kita tunggu ya sebentar lagi karena jaringan. Oke, mohon bersabar ya kakak-kakak semua. Kak Mega apa katanya? Maaf Kak, saya belum mulai nabung, baru sebatas mau bertanya sama admin. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Bisa setelah ini bisa mulai menabung ya Kak, bisa mulai join BTS atau langsung ke tabungan umroh juga lebih bagus lagi. Ataupun yang masih bingung nanti bisa langsung tanya ke admin ya, karena kalau di sini waktu kita sangat terbatas. Sudah mulai ya? Kak Hayati itu sudah di spin?
Kak Hayatinya nggak ada di Zoom ini, Kak. Ya Kak, sebentar ya. Karena jaringan jadi Kak Hayati keluar masuk. Mohon bersabar ya Kakak. Kita lagi berusaha terhubung lagi sama Kak Hayati. Karena Kak Hayati belum bisa terhubung dan yang pegang spinnernya adalah beliau ya. Sudah apa belum? Sudah muncul? Halo, Kak Muna, sudah. Oke, baik. Mungkin kakak-kakak bisa fokus ke layar Kak Hayati ya. Jangan ke jangan ke share screen. Ya, Kak Hayati? Oke, Oke, baik. Langsung saja kita mulai ya. Untuk spin yang pertama atau voucher yang pertama, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kak Purniati, selamat kepada Kak Purniati. Apakah ada orangnya? Kalau ada, boleh minta tolong on cam ya. Halo, Kak Purniati. Iya Kak, masih hadir. Oke, baik. Terima kasih. Selamat ya Kak Purniati mendapatkan voucher tabungan umroh senilai 100.000. Jadi, eh, perlu diketahui ya untuk peserta lainnya bahwa Kak Purniati ini juga salah satu peserta program romantis. Ya. Terima kasih Kak. Semoga bisa dibalas dengan beribu-ribu kebaikan dan senantiasa Allah juga berikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, apalagi untuk Pintar. Terima kasih Amin. Kak. Rabbal alamin. Baik. Amin. Terima kasih Kak Purniati. Eh, kita lanjut ke spin yang kedua atau voucher yang kedua. Kak Hayati, boleh on mic kalau sudah oke, siap. sudah ready. Dan oh ya Kak Hayati tadi atas nama Mega katanya belum termasuk peserta BTS. Belum termasuk peserta BTS dan juga tabungan umroh. Oke, sudah Kak. Halo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah. mulai 1, 2, 3. Selamat kepada Kak Firda. Ada orangnya? Kak Firda, boleh on cam, on mic. Karena kalau misalnya tidak ada orangnya, jadi vouchernya batal ya, kakak-kakak sekalian. Halo, Firda Kak. Kabulasari mungkin. Firda Kabulasari. Iya, iya Kak, Ada ya, Kak Firda? ada. Oke, Iya, selamat ada. mendapatkan voucher tabungan umroh senilai 100.000. Kak Firda ini pertama kali atau kajian sebelumnya sudah pernah? Ya, baru pertama kali. Baik. Selamat ya Kak Firda. Semoga Ya, tabungannya terima kasih Kak. tambah. Baik. Kak Hayati boleh on mic ya supaya layarnya bisa Oke, sudah. Tersisa tinggal 3 voucher lagi.
Langsung saja kita spin ya untuk voucher yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Iya, iya. Apakah Kak Wawan? Oh iya, enggak. Siapa itu? Gak terlalu jelas. Kak Wiwi Kak Kartini. Wiwi. Selamat kepada Kak Wiwi Kartini. Orangnya ada? Boleh Ada, on cam, on mic. Oke, baik. Selamat ya Kak Wiwi Kartini mendapatkan voucher tabungan umroh senilai 100.000. Selamat, tabungannya semakin bertambah. Kak Wiwi peserta BTS atau peserta tabungan umroh? Kalau boleh tahu. BTS, Kak. Oh, BTS. Oke, BTS. Semoga segera terkumpul ya untuk membuka tabungan umroh. Amin. Terima Selanjutnya kasih. spin yang keempat. Oke, ready. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Iya, apakah Kak Wawan? Kak Wawan salah lagi. Emang. Selamat kepada Ustadz Wawan Syah mendapatkan voucher tabungan umroh senilai 100.000. Jadi perlu diketahui ya, kalau Kak Ustadz Wawan Syah ini sudah mendapatkan voucher yang keberapa Ustadz, kalau boleh tahu? Belum on mic Ustadz. Kalau tidak salah 3 Kak, alhamdulillah 3. Masya Allah, sudah yang ketiga Kak. luar biasa. Luar Insya biasa sekali. Allah. Alhamdulillah. Berarti kita bisa Doa beliau. beliau ini Ya, semoga Allah berkahi dan pintar. sangat sering ikut kajian. Rutin ikut kajian bisa cepat berangkat nih. Cepat berangkat nih Ustadz Wawan kalau rutin ikut ya. Insya Allah nanti kita akan tambah jumlahnya ya. Amin. Semoga Allah berkahi tim pintar. Amin, amin. Terima kasih. Ustadz Wawan Syah ini juga beliau adalah salah satu peserta program romantis. Lanjut, spin yang terakhir ya, Kak Hayati. Oke, sudah ready. Ini adalah spin yang terakhir. Siapakah yang beruntung pada malam hari ini? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ih. Oh, Siapa? gimana ini? Itu Ibu kan Sapnim. Ibu Sapnim. Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu. Terima kasih. Ibu ini pertama kalinya dapat? Ya, pertama kali. Masya Maaf Allah. lagi. Ih, tidak apa-apa. Selamat ya Ibu. Semoga tabungannya semakin bertambah dan segera menuju ke Baitullah tentunya bersama Venture Travel. Baik, sahabat Venture sekalian. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai untuk bagi-bagi voucher tabungan umrohnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada peserta yang sudah beruntung mendapatkan voucher tabungan umroh pada kajian malam ini. Dan kepada peserta yang belum beruntung, tentunya jangan berkecil hati karena Venture NTB atau Venture Lombok selalu mengadakan kajian-kajian dan tentunya dengan banyak voucher ya. Selanjutnya kepada kakak-kakak yang tadi sudah bertanya, nanti akan